meski tak miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya, O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya. Sedotan besi plastik cycle 3 pun pepohonan tak berkuasa lawan kebijakan yang bertamasya. Burung bersiul malapetaka, turun menatap dingin manusia. Laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta. Siarkan kabar penelan surya, meleleh matikan kutub utara. Amalkan tarian penghancur raya, kobarkan tarian penghancur raya. La 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 la. Indonesia menganut prinsip Trias Politika yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan serta menciptakan mekanisme check and balance. Namun, apakah prinsip tersebut telah berjalan secara optimal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kelompok kami mengkaji keputusan MK nomor 90 tahun 2023 dan melakukan wawancara dengan PDIP sebagai salah satu narasumber, yaitu partai oposisi pasca Pilpres 2024. Konsep Trias Politika dikemukakan oleh Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan negara harus dipisahkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pemisahan kekuasaan ini dilengkapi dengan mekanisme checks and balance, yaitu pengawasan timbal balik antara lembaga negara. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Selain lembaga negara, partai oposisi juga berperan penting dalam mekanisme check and balance. Oposisi berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah, memberikan kritik, serta memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga konstitusi. Salah satu kasus yang menimbulkan perdebatan terkait Trias Politika adalah putusan MK nomor 90 tahun 2023 mengenai syarat usia calon presiden dan juga wakil presiden. Sebelum putusan tersebut, syarat usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Putusan ini tuh menjadi sorotan karena membuka peluang bagi Gibran Rakabuming untuk maju sebagai calon wakil presiden. Selain itu, muncul perdebatan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi karena adanya hubungan keluarga antara Ketua MK saat itu dengan Presiden Joko Widodo. Dasarnya PDI Perjuangan menghormati keputusan MK nomor 90 garis miring PUU garis miring Romawi X Romawi SX 1 Romawi garis miring 2023. Kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusi, kan gitu ya. Tapi tetap menilai bahwa proses dan dampak politik yang lebih utama gitu. Jadi di samping proses keputusan MK kan kita juga harus melihat bagaimana efek atau dampak putusan MK tersebut di bawah, kan gitu. Ini persoalan integritas demokrasi, kan gitu ya, integritas independensi, termasuk independensi lembaga MK itu sendiri kurang lebih. Berdasarkan teori Trias Politika, independensi lembaga yudikatif merupakan syarat penting agar checks and balance dapat berjalan dengan baik. Kasus putusan MK nomor 90 menunjukkan bahwa meskipun pembagian kekuasaan telah diatur di dalam konstitusi, masih terdapat perdebatan mengenai pengaruh kepentingan politik terhadap lembaga negara. Maka dari itu,
penguatan independensi lembaga negara, serta fungsi pengawasan oleh oposisi menjadi penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ada 3 pilar partai, maksudnya kalau mau dibenahi, ini kita perkuat dulu, karena nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan, termasuk di daerah. Kalau dia punya 3 pilar partai ini jalan, artinya atau kuat, struktur partai di tingkatan DPD atau DPC-nya kuat, legislatifnya kuat, diisi oleh orang-orang yang punya karakter kuat atau program-programnya yang bagus, yang pro ke rakyat, kepala daerahnya dari PDI Perjuangan yang punya visi misi jelas, yang pro terhadap rakyat. Insya Allah 3 ini kuat, semua